مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Surga menjadi tempat paling indah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Umat yang beriman kepadanya akan menjadi penghuni surga. Tidak akan pernah bisa seorang pendosa mencium bau surga yang telah diciptakannya. Dengan diberikannya umur pada kita di dunia ini menjadi sebuah kesempatan untuk kita memperbanyak ibadah dan amalan baik. Dengan begitu, diri kita pun akan pantas menjadi penghuni surga dan pintu surga pun akan terbuka untuk diri kita semua. Hal tersebut pastinya akan mendapatkan rintangan dari setan dan juga iblis. Mereka akan selalu membujuk para umat manusia untuk melakukan perbuatan dosa yang akan menyeret kita masuk ke dalam neraka. Perlu diingat pula, keindahan surga tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Halo sahabat beriman, bagaimanakah gambaran surga yang sesungguhnya? Simak video ini sampai akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut gambaran surga yang diceritakan Nabi Muhammad SAW versi dari Magenta Islam. Bagaimanakah gambaran surga? Setiap orang pastinya ingin masuk ke dalam surga. Dalam bayangan kita, surga merupakan tempat yang indah dan tidak mempunyai sisi kejelekan di dalamnya. Kita semua sangat penasaran seperti apa keadaan di dalamnya. Keindahan surga tersebut digambarkan oleh Rasulullah SAW. Di dalam sana akan ada pakaian, tempat tinggal, dan makanan yang disiapkan untuk para penghuni surga. Dari pakaian saja sudah sangatlah indah. Seperti yang disampaikan dalam ceramah Ustadz Khalid Basalamah, pakaian para penghuni surga diletakkan pada pohon yang memiliki buah seperti delima, tetapi ukurannya sangat besar. Jika ahli surga ingin mengganti baju, maka pohon itu otomatis mendekat dan membuka. Di dalamnya ada 70 gaun dengan 70 warna, 70 model berbeda, yang hanya tinggal membayangkannya saja tiba-tiba terkenakan sendiri. Di surga juga ada buah-buahan yang sangat luar biasa besar dan rasanya lezat. Hal ini pun dijelaskan oleh Ustadz Khalid Basalamah dalam dakwahnya. Di surga kurmanya sebesar seperti tempayan yang dimakan bukan karena lapar, tapi karena dia sedang menikmatinya. Para penghuni surga akan berhenti jika ingin pindah ke kegiatan lain. Semua itu sahabat beriman akan kekal abadi. Tidak ada buah-buahan dan pohon yang layu di sana. Para penghuni surga juga tidak akan merasa lapar dan haus. Sungguh indah dan penuh kenikmatan di surga. Maka dari itu rajinlah beribadah agar bisa menjadi salah satu ahli surga. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Apa saja kesibukan penghuni surga? Keindahan surga pastinya membuat siapa saja akan takjub. Semua umat muslim menjadikan surga tempat terakhir yang ingin dihuni. Semua kenikmatan itu bisa didapatkan dengan selalu meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Di surga juga dipenuhi oleh bidadari cantik yang menemani para penghuni surga. Mereka akan bermain dan melayani setiap kemauan dari penghuni surga. Segala kenikmatan yang tersimpan di surga sangatlah banyak, sehingga para penghuni surga akan sibuk menikmati segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Hal ini sahabat beriman dijelaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Quran Surat Yasin ayat 55-56.
Segala kenikmatan tersebut akan dirasakan oleh penghuni surga selamanya. Tidak akan ada rasa bosan yang dirasakan oleh para penghuni surga. Semua itu pun diberikan kepada mereka sebagai balasan atas setiap amal ibadah dan amalan baik lain yang dilakukan selama di dunia. Maka dari itu sahabat beriman, selama hidup di dunia ini diri kita pun harus meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Dengan begitu setan akan segan menggoda. Diri kita pun akan semakin layak menjadi salah satu penghuni surganya. Jangan sampai menjadi golongan orang yang merugi karena banyak melakukan dosa di dunia ini. Amalan apa saja yang membawa kita ke surga? Memperbanyak ibadah dan melakukan amalan baik menjadi salah satu cara mendekatkan diri kita ke surga. Jika kita rajin dalam melaksanakan hal tersebut, bukan tidak mungkin di akhirat nanti kita akan menjadi salah satu penghuni surga. Salah satu amalan yang bisa membawa kita ke surga adalah dengan rajin dalam melaksanakan sholat. Pastinya setiap umat muslim yang beriman wajib dalam menjalankan sholat 5 waktu. Hal tersebut membawa banyak manfaat kepada diri kita. Dengan sholat, dosa-dosa yang kita perbuat akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Jika seandainya ada aliran sungai mengetuk pintu kalian untuk mencuci rumah kalian 5 kali dalam sehari, apakah mungkin masih ada kotoran yang tersisa? Para sahabat menjawab, tidak mungkin ada kotoran yang tersisa. Lalu Nabi bersabda, begitu juga halnya dengan sholat 5 waktu. Allah akan menghapus dosa kalian dengan sholat-sholat tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan An-Nasai. Selain itu, amalan selanjutnya yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Ta'ala adalah dengan rajin dalam membaca Al-Quran. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan di dalam Al-Quran. Pahala yang melimpah pun akan menjadi imbalan untuk para umat yang membaca kitab suci tersebut. Seperti dijelaskan dalam hadis, kata Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu, bersedekah menjadi amalan selanjutnya yang bisa menjadikan kita penghuni surga. Hal ini sahabat beriman dijelaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Maka dari itu, selama kita hidup di dunia ini, manfaatkanlah dengan banyak melakukan amalan baik tersebut. Tanda kita diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi hamba-Nya. Kita diberikan banyak kenikmatan di dunia ini. Hal tersebut pun bisa kita manfaatkan dengan beribadah kepadanya. Jangan sampai memakai kenikmatan ini ke jalan yang salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga untuk hamba-Nya yang beriman kepadanya. Bahkan Ia mengirimkan beberapa tanda kepada para umatnya yang beruntung bahwa dirinya diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surganya. Salah satu tandanya adalah hamba tersebut dijauhi dari segala hal yang berbau perzinahan. Umat tersebut pun sangatlah beruntung. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran. Sedangkan orang yang takut akan saat dia berdiri menghadap Allah untuk perhitungan amal dan menahan dirinya dari hawa nafsu yang rusak, maka tempat tinggalnya adalah surga. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41. Lalu kita pun didekatkan dengan orang-orang soleh. Hal ini menjadi pertanda bahwa Allah Ta'ala sangat menginginkan kita masuk ke dalam surganya. Dalam Islam sendiri juga dianjurkan untuk bergaul dengan orang-orang soleh saja. Hal ini pun tertulis dalam Al-Quran.
Dan janganlah kamu condong kepada orang-orang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Quran Surat Hud ayat 113. Beruntunglah kalian sahabat beriman jika mendapatkan tanda-tanda tersebut, dan janganlah melalaikannya karena kalian menjadi salah satu hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian sudah paham sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan buat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi, mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.